input saja ya. Bravo. Oh, bravo. Ya, terima kasih. Selamat sore semua. Ya, saya kira saya tidak akan membacakan atau berpegang pada tulisan yang pernah tampil, yang pernah saya bikin untuk acara diskusi yang lalu dan kemudian pernah juga dimunculkan di mata jendela ya. Ya, bukan gitu. Tapi begini, secara singkat saja sebetulnya. Kalau saya membaca buku yang disampaikan, yang buku untuk mengayu Bagio, purna tugasnya Mbak Dian itu, ya, ada kesan yang keras di sana, yang kemudian saya setujui juga, bahwa ada suatu pergulatan yang sangat hebat dalam diri Mbak Dian ini antara sebagai birokrat dan sebagai sebagai seniman rupa. Ya. Dan itulah kemudian yang jadi judul ambang. Gitu. Ya. Kemudian ketika saya dihubungi untuk ngomong, untuk terlibat dan memicu diskusi pada sore hari ini, saya diminta untuk mengingat juga diskusi yang pernah kita lakukan sebelumnya, yaitu problematika TBY. Nah, ada satu hal yang ingin saya garis bawahi sebetulnya, yang tidak begitu terjelaskan, begitu, tidak tampak secara nyata di dalam tulisan yang ada, ya. Yaitu begini. Di sana cuma di tulisan ini saya mengatakan bahwa TBY itu mengalami perubahan struktur organisasi, ya. Dari yang dulunya merupakan UPT-nya pusat, ya, kemudian menjadi UPT-nya provinsi satu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa taman budaya ini kemudian juga perubahan yang terjadi tadi berada di dalam suatu konteks otonomi daerah, ya, di mana otonomi diletakkan dalam konteks ini ada pada kabupaten dan kota, bukan pada provinsi. Nah, karya Mbak Dian sebetulnya menurut saya, ya, yang bagus, yang banyak terobosan itu untuk mohon saya dikoreksi kalau saya salah, untuk sebagian waktu itu ada pada masa ketika masih ada di UPT pusat, ya. Belum ketika dimasukkan ke provinsi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Untuk sedikit buat kita mengimbangi juga sebetulnya bagaimana kita membaca apa yang terjadi, yang dilakukan, jasa-jasa yang diperoleh, yang kita nikmati dari Mbak Dian ini. Ada konteks yang berbeda sebetulnya, ya. Ini terkait dengan, jelas saja antara lain, ya, sumber dana. Memang sumber dana itu bukan segalanya. Sumber dana kalau tidak dikelola oleh orang yang kemudian kreatif, yang punya komitmen dengan, ya itu sama saja, nggak pinter ngabiskan dan sebagainya, itu banyak. Itu. Jadi kalau kita mencoba mendiskusikan TBY sekarang ini dan juga bagaimana yang kedepannya, ada konteks birokrasi, struktur organisasi seperti itu yang harus kita ingat. Itu pertama. Ya. Yang kedua, yang namanya birokrasi seni, birokrasi itu ya
Ya Mbak Dian sendiri sebetulnya mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak, makanya saya tadi bilang sama Mas Warno, sebetulnya saya ingin, bukan saya yang ngomong, tapi saya mewawancara Mbak Dian sebetulnya. Ya. Mewawancara Mbak Dian mengenai bagaimana dia merasa terbentur dengan birokrasi itu. Tapi yang namanya struktur, ya, yang namanya struktur itu tidak pernah hanya membatasi. Itu kalau saya mengingat yang ditulis oleh Mbah Foucault gitu ya. Struktur itu bukan hanya limiting tapi juga enabling selalu, gitu. Ya. Tanpa ada struktur ya kemudian kacau, chaos. Nah, Mbak Dian itu berada pada posisi yang ambang itu di dua itu. Ya. Ada satu hal di dalam hal ini yang di dalam masalah ini yang menurut saya penting juga, atau paling tidak bagi saya ya, untuk merenungkannya. Perjalanan suatu lembaga birokrasi ya itu bisa hidup dan matinya, bengkoknya itu sebetulnya ada dua macam. Menurut saya ada dua, itu pasti dua hal. Yang satu adalah orangnya, SDM-nya ya, tetapi selain itu juga yang kedua adalah sistemnya. Kita, kalau saya membaca buku yang untuk Pangeran ini, Ambang itu, terkesan kita pesimis. Ada piye yo bar Mbak Dian gitu. Tapi itu piye yo itu adalah pada orang SDM-nya. Ya. Bukan pada lembaganya, sistemnya. Ya. Nah, menurut saya dua hal ini yang sebetulnya harus kita pertimbangkan. Ya. Mbak Dian bekerja, kemudian memfasilitasi dinamika kehidupan seni di Yogyakarta ini, TBI dengan bagus dalam kapasitas pribadinya, ataukah Mbak Dian juga kemudian berusaha memasukkan itu ke dalam sistem? Ya. Tampaknya di situ sebetulnya Mbak Dian kemudian akan menjumpai hambatan-hambatan. Bagaimana mensistematisasi, membuat Dian ini menjadi sistem di dalam TPY. Ya. Sehingga ketika personaliannya ganti, sistemnya ada. Ini ya, ini sesuatu yang ingin saya lontarkan untuk kemudian kita bisa membicarakan lebih lanjut. Bagaimana sih sebetulnya perjalanan Mbak Dian mencoba membangun sistem itu. Bagian ketiga, kalau saya boleh, saya ingin melaksanakan apa yang saya rencanakan, yang saya bayangkan tadi, yaitu bertanya pada Mbak Dian sebetulnya. Justru itu, yaitu perkara Mbak Dian berusaha untuk membuat sistem, membangun sistem di sana. Hambatannya apa? Bukan Mbak Dian sebagai kapasitas pribadi. Silahkan, mungkin bisa diceritakan itu. Ya, monggo. Enggak apa kan? Enggak apa-apa. Enggak apa. Ini supaya ada maksud saya kemudian juga ada saling berbagi gitu Mbak Dian. Gini Mbak Dian, karena kenapa saya tanya seperti itu, barangkali teman-teman selama ini kan mengenalnya Mbak Dian sebagai seorang teman, sebagai seniman seperti itu. Tapi bagaimana kerasnya dan apa yang diupayakan oleh Mbak Dian untuk membuat sistemnya itu sendiri, itu barangkali yang kami tidak melihatnya itu Mbak Dian. Jadi mungkin bisa dipahami juga. Sebentar.
kalau itu di dalam birokrasi pemerintah sudah terbangun sistem itu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa yang menjadi tanggung jawab, wilayah menjadi tanggung jawab kami itu wilayah seni budaya, yang itu memang sistem itu tidak bisa kita menyerah dengan sistem yang sudah baku dalam sebuah birokrasi pemerintah. Apalagi yang ditangani adalah persoalan seni budaya. Nah, mau tidak mau, ketika kita akan membangun bersama-sama, tidak bisa menghilangkan kehadiran dan peran teman-teman seniman dan budayawan. Jadi saya rasa ini menjadi salah satu kunci. Bangunan apapun, kalau itu berkait dengan sebuah ruang, tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan siapa saja toh yang ada di wilayah itu dengan meninggalkannya. Saya rasa itu yang tidak saya pakai, dan saya menghadirkan teman-teman seniman, teman-teman budayawan ketika sadar bahwa taman budaya ini kan rumah banyak orang. Bahwa ngomong rumah banyak orang tidak hanya sekedar rumah itu dihadiri banyak orang, tetapi bagaimana rumah itu betul-betul punya roh dan punya jiwa. Nah, oleh karena itu justru kuncinya sebetulnya tidak pada saya, tetapi kuncinya adalah kehadiran kawan-kawan bersama kami untuk ngobrol, diskusi, membuka banyak pemikiran dan gagasan-gagasan akan dikelola seperti apa, tapi tetap bahwa mekanisme dengan sistem di dalam birokrasi pemerintah tetap kita jalankan. Saya rasa itu Mas Rono. Betul. Saya membayangkan begini, Mbak Dian, apakah, let's say, ada suatu, bisa dibikin suatu juknis gitu, bahwa pengambilan keputusan itu dengan cara seperti yang Mbak Dian laksanakan, apakah memungkinkan untuk itu, dan itu dimasukkan ke dalam sistem? Kebetulan saya juga punya kawan-kawan ini di Taman Budaya, dari Taman Budaya. Saya bersyukur dan terima kasih. Kami juga bukan berarti kemudian kami akan meninggalkan yang di dalam. Kami punya ruang bersama-sama kawan-kawan di dalam pertemuan intern untuk mencoba melakukan yang mendiskusikan bersama-sama dari apa yang kami dapatkan, masukan, pemikiran, gagasan dari kawan-kawan. Ketika pemikiran itu semua mesti kita tampung atau kita wadahi, kita bincangkan untuk masuk menjadi sebuah program kegiatan, misalnya seperti itu. Jadi kembali bahwa sebetulnya kuncinya tidak hanya pada saya, tetapi secara ke dalam kemudian kawan-kawan inilah yang kemudian mengolahnya. Dan satu hal memang Mas Rono, ketika ada hal yang mau nggak mau pasti berisiko ketika berhadapan dengan sebuah karena ini dalam satu struktur tentu ada aturan-aturan, ada mekanisme yang kadang-kadang memang terpaksa di dalam tanda petik ketika harus melakukan sebuah keputusan yang kita tidak bisa menunggu secara lapis-lapis yang berikutnya. Ketika berhadapan sebagai contoh saja, Taman Budaya memiliki fasilitas yang itu diperuntukkan oleh kepada teman-teman seniman. Ketika teman-teman akan akses ruang itu dalam kondisi ruang rusak, misalnya bisa aja panggungnya jebol atau atapnya jebol atau lantai pameran itu juga tiba-tiba mengelupas dalam satu hari bisa aja 2 kali, atau di dalam persiapan pameran bisa 3 kali 4 kali. Nah, tidak bisa itu tidak dilakukan secara langsung direspon perbaikan itu. Nah, itu berarti saya melakukan sebuah kesalahan. Ketika panggung harus diperbaiki, atap harus aman tidak jatuh menimpa penonton atau tamu yang hadir. Juga lantai itu harus siap diakses ketika teman-teman mau pameran. Itu saya melakukan kesalahan dan saya berhadapan dengan
tentu saja risiko itu. Gitu. Nah ini satu hal yang satu sisi, ya, ketika kita mengelola sebuah rumah, kemudian rumah itu harus secara terbuka, harus secara nyaman, itu bisa dirasakan teman-teman. Ini satu risiko yang teman-teman juga tahu lah, di dalam pun secara birokrasi kesalahan itu menjadi apa ya, ditanggung, yang menjadi ditanggung. Itu sebuah risiko. Saya pikir itu tidak menjadi masalah ketika bangunan rumah ini tetap menjadi bangunan yang punya jiwa dan roh. Terima kasih. Bagian saya ingin mengakhiri pancingan saya memang dengan satu hal, mengungkapkan hal yang agak lain. Belum lama ini saya ikut menguji di UGM, persoalannya persoalan manajemen, tapi manajemen seni gitu. Dan dia memakai cara menjelaskan persoalan manajemen ini bukan lewat manajemen bisnis seperti biasanya, ya. Tapi yang dia lihat, dia mencoba memakai manajemen ini dengan cara pandang sosiologis gitu, pakai peer Bourdieu gitu, karena dia membicarakan mengenai manajemen itu, manajemen seorang dalang, bagaimana kemudian seorang dalang itu bisa memanage sukses atau tidak. Dan memang yang terlihat di sana bahwa ya, manajemen itu adalah memanage, bukan hanya memanage keuangannya, bukan hanya memanage administrasinya, tapi juga memanage relasi-relasi. Ya. Relasi-relasi itu perlu dimanage. Memanage juga, mengelola juga penonton, calon-calon penontonnya, menyapa mereka dan sebagainya. Ya. Itu yang barangkali sebetulnya juga dilakukan oleh Mbak Dian sebetulnya, ya. Jadi birokrasi itu, manajemen tata kelola birokrasi tadi sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Dian, menurut saya satu adalah mengikuti yang ada di dalam ya aturan-aturan organisasi, tetapi kemudian Mbak Dian berupaya bukan hanya di sana, tapi kemudian mengelola orang, jaringan. Dan itu menurut saya disitulah sebetulnya ya memang kehidupan seni memang seperti itu pada dasarnya, bukan melulu kegiatan ekonomi, apalagi bisnis gitu. Itu saja Mas Gus, mungkin kita bisa lanjutkan untuk berikutnya. Terima kasih Mas Lono. Gus, aku sedikit. Ya, silakan Mbak. Supaya tidak salah, yang saya sampaikan bahwa itu harus diatasi tadi itu bukan berarti pemerintah di dalam hal ini Taman Budaya tidak melakukan. Jadi maksudnya kesalahan yang saya lakukan karena itu saya secara responsif membetulkan itu. Tetapi harusnya kerusakan itu harus difoto. Jadi tetap ada tahapan, habis difoto, kemudian dicek apakah ada anggaran untuk memperbaiki itu. Kemudian kalau tidak ada anggaran tentu tidak bisa dilakukan, tetapi harus sampai ketika ada uang untuk mengganti itu. Jadi kebetulan ada Gus Yudo ini nanti, karena habis saya kemudian beliau yang ada di Taman Budaya. Jadi bukan berarti tidak ada tahapan kemudian diabaikan, itu tetap bisa diusulkan, tetapi rupanya tidak semua kemudian juga bisa disetujui, sehingga beberapa upaya perbaikan itu ya ditanggung dengan risiko sendiri. Budaya yang menjadi contoh, menjadi contoh kasus menarik untuk taman budaya se-Indonesia, meskipun anggarannya minim. Mungkin saya cerita sedikit. Yeah. Pak Dian pernah cerita kalau Taman Budaya Jogja itu anggarannya setahun sekitar 800 juta. Itu jauh lebih sedikit dibanding katakanlah Taman Budaya Padang atau Minang Sumatera Barat yang sampai miliaran gitu. Apalagi dengan Jawa Timur, mungkin karena
wilayah cakupan geografisnya lebih luas ya. Itu sampai mungkin 5 atau 6 miliar Jawa Timur. Kemudian dibanding Kendari juga Sulawesi Tenggara itu saya pernah ke sana, dananya luar biasa banyak dibanding di Jogja, tapi dalam 1 tahun nyaris hanya 1 kegiatan yang dibuat. Itu luar biasa betapa tidak adanya sumber daya seniman mungkin di sana, atau sumber daya manajemen yang tidak bisa memungkinkan ada event atau perhelatan di sana. Dan saya kira menjadi menarik karena saya kira contoh yang menarik untuk taman budaya di Indonesia, tetapi juga masih dianggap oleh teman-teman di Seniman Jogja masih banyak beberapa bopeng-bopengnya. Nah, saya kira dari sini mungkin Gusti Yuda bisa memberi gambaran tentang birokrasi seperti apa yang menjadi visi di birokrasi seni di Jogja sebagai kepala dinas. Mas Farhan dulu. Oke, Mas Farhan.